akhirnya penyidik kalau ngelihat kerugian material itu nggak sampai 1 juta, Ya. tapi imaterialnya nggak terhingga, makanya diterima LP-nya. Karena penyidik tadi bilang ISBN itu ibarat kita punya KTP, identitas bagi penulis dan pemilik buku. Jadi nggak sembarangan ISBN itu. Penyidik bilang itu ibarat kita punya KTP. Ya. Nah, kok punya orang lain dipakai? Saya ikut menghadiri pemanggilan sebagai saksi ya, dari pelaporan Bang Irwan, karena sebelumnya saya menjadi bendahara di dalam manajemen buku Gibran NG. Selamat siang semuanya. Saya tadi membuka LP dengan alasan saya membeli buku 2. Satu cetakan pertama 4 buku, 2 buku cetakan kedua 5 buku, jadi 9. Nah, buku itu saya lihat kok ISBN-nya beda, yang cetakan ke-1 sama cetakan kedua. Sedangkan buku itu adalah saya berikan kepada ketua DPR. DPR RI. DPR RI. Itu satu. Kedua, buku itu juga saya jadikan bukti di pengadilan baik Jakarta Pusat maupun PT UN. Yang palsu itu. Dua-duanya Pak, yang palsu itu. Nah, akhirnya penyidik kalau ngelihat kerugian material itu nggak sampai 1 juta, Ya. tapi imaterialnya nggak terhingga, makanya diterima LP-nya. Karena penyidik tadi bilang ISBN itu ibarat kita punya KTP, identitas bagi penulis dan pemilik buku. Jadi nggak sembarangan ISBN itu. Penyidik bilang itu ibarat kita punya KTP. Ya. Nah, kok punya orang lain dipakai? Yang pertama itu punya orang lain, Iya. punya profesor siapa gitu loh. Iya. Nah, itu makanya alasan itu cukup kuat sehingga LP saya diterima. Alhamdulillah. Itu aja. Oke. Terima kasih. Oke. Oke, yang kedua, Mas Roy, sebelum Mas Roy, Iya, Pak Irwan. saya eksklusif lagi kepada Bang Irwan, salah satu juga pelapor dalam dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang sudah diperiksa ya, Bang Irwan ya. Mungkin bisa diupdate sedikit pemeriksaannya kemarin dan rencana ke depan untuk pemeriksaan saksi-saksi, Bang. Oke, baik, terima kasih pada pengacara kami yang sangat luar biasa ini yang selama ini mendampingi kami. Baik, saya Irwan Esos, biasa panggil Arya, dari Timur Indonesia, yang hari ini hadir di Ibu Kota Jakarta untuk melaporkan Saudara Rismond Hasilon Sanipar, yang dimana telah menerbitkan buku ini dan kami telah membelinya, dan tiba-tiba kami melihat dalam media televisi maupun melalui YouTube telah menyatakan bahwa isi buku ini tidak sesuai apa yang dia telah tulis, sehingga kami merasa ditipu dan kami membuatkan laporan di Polda Metro Jaya. Untuk itu, alhamdulillah kami telah melaporkan tanggal 24 April kemarin 2026 di Polda Metro Jaya tentang kasus penipuan dan penggelapan. Karena apa? Saya rencana membeli buku ini di acara Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia waktu itu Minggu tanggal 25 Januari 2026. Ya. Itu saya akan membeli kurang lebih 200 atau 300 buku. Iya. Itu akan, tapi stok buku yang dibawa pada saat acara itu tidak banyak, hanya kurang lebih 60. Makanya saya borong semua yang 60 itu dan sisanya saya akan bayar nanti. Setelah kami membaca, ternyata alhamdulillah ini sangat membuat kami teredukasi untuk seluruh rakyat Indonesia tentang masalah ijazah wakil presiden kita yang diduga palsu dan tidak ada itu, sehingga kami membelinya sangat banyak untuk membagikan pada masyarakat. Dan tiba-tiba kami sangat shock dengan pernyataannya Pak Rismond bahwa dia menganulir isi buku yang ada di dalam buku yang telah ditulisnya, sehingga kami merasa tertipu. Sehingga kami membuatkan laporan di Polda Metro Jaya ini, dan alhamdulillah kami sudah ditindaklanjuti laporan kami beberapa minggu yang lalu ini. Kami setelah diperiksa, alhamdulillah
telah diterima oleh penyidik dan insya Allah kami akan mengawal terus laporan kami ini dan tidak akan cabut atau apalagi RJ ya, itu karena ini hadiah. Kami akan tunjukkan kepada rakyat Indonesia bahwa kami benar-benar menyuarakan kebenaran untuk seluruh rakyat yang ada di tanah air. Dan kami insya Allah Dan sudah diperiksa. dan kami sudah diperiksa juga oleh penyidik. Kami diperiksa itu 2 hari. Hari pertama itu 4 jam dan hari Kedua itu kedua sekitar 6 jam. sekitar 6 jam. Jadi cukup memang maraton kami diperiksa untuk membuktikan laporan kami tentang Pak Rismon Hasilon Sianipar ini. Oke, terima kasih. Oke. Boleh nambah dikit soal kesaksian ya? Iya, karena nanti yang akan diperiksa itu Mas Roy itu ada beberapa saksi dan diagendakan mungkin minggu ini atau minggu depan kami akan mengejar segera pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang sudah confirm dan surat pemanggilan itu sebenarnya sudah ada. Cuman karena kemarin ada beberapa jadwal yang tidak pas sehingga harus kami sinkronisasi lagi untuk jadwal minggu depan dan surat pemanggilan saksi-saksi itu sudah disampaikan secara patut dan sah oleh penyidik Polda Metro Jaya yaitu Bang Michael dan kemudian adalah Mbak Hana ya bendahara buku Gibran Endgame. Nah, Silakan. dari saya dulu ya, sebentar lagi Mbak Hananya juga akan datang nih dalam sekejap. Nah, saya dulu adalah koordinator manajemen buku Gibran Endgame. Dan saya mengetahui betul bagaimana proses buku Gibran Endgame ini ditulis, mencari percetakan, siapa yang tahu isi yang dikirim ke percetakan terutama ISBN tadi. Saya tahu betul siapa namanya Arif Iksan itu, dia yang mencari percetakan, dia yang menghubungi percetakan, dia yang tahu naskah apa yang masuk ke dalam percetakan bersama Rismon Hasiolan Sianipar, istrinya yaitu Vivian Siahaan, doktor, dan saya nggak kenal siapa lagi, nanti saya dibilang memfitnah lagi. Ada seseorang perempuan bernama Hanianti. Saya tidak tahu dia siapa, saya tidak pernah kenal dia. Ya, jadi 4 orang itu lah yang sampai sekarang masih menjadi manajemen buku Gibran Endgame. Kenapa saya bilang masih menjadi manajemen? Karena bukunya secara fakta masih bisa dibeli di banyak tempat, di online shop, nggak usah kita sebut merek online shop, dan di salah satu toko buku di Jakarta Selatan. Tolong Bang. Nah, ini adalah bukti. Saya pernah dilaporkan oleh orang bahwa dia bisa membeli. Kwitansinya Bang, coba carikan Bang. Ada kwitansinya bahwa beberapa minggu lalu masih bisa dibeli. Nah, ini dia. Ya, ini toko buku fisik yang berada di Jakarta Selatan dan masih bisa membeli buku Gibran Endgame. Jadi bohong kalau dikatakan buku Gibran Endgame sudah ditarik dan tidak bisa dibeli. Maka dengan begitu, saya sebagai mantan koordinator sangat-sangat prihatin dan saya sangat mendukung laporan dari Bang Irwan dan Pak Subhan Palal supaya kita mendapatkan kebenaran. Dan sekarang ada Mbak Hana Karistiakusa yang pernah dicatut juga namanya, katanya mau datang ke rumah Pak JK, padahal dia mengetahui segala fakta tentang keuangan Gibran Endgame. Silakan Mbak Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pada hari ini saya Maju dikit Mbak. saya ikut menghadiri pemanggilan sebagai saksi ya. Dari pelaporan Bang Irwan karena sebelumnya saya menjadi bendahara di dalam manajemen buku Gibran Endgame. Jadi mungkin nanti saya akan kooperatif menjawab berbagai pertanyaan dari penyidik dan saya juga sudah menyiapkan bukti-bukti yaitu rekening koran. Ada 2 rekening, satu rekening penjualan, satu rekening donasi. Dan bulan Januari dan Februari dua-duanya sudah saya print out semuanya. Jadi ya itu aja dari saya. Oke, tinggal. Ya. Oke, Mas Roy sebelum nanti ayo Pak Yaya dulu. Pak Yaya salah satu anggota tim kuasa hukum yang menggugat CLS Citizen Lawsuit. Mangga silakan Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangannya Pak. Mohon maaf saya datang agak terlambat ya. Pas.
Ya, izin menyampaikan ya terkait dengan masalah citizen lawsuit ini, banyak sekali yang kurang paham. Kadang dikira citizen lawsuit itu kita ingin menghantam orang, bukan. Ya, citizen lawsuit itu merupakan suatu gugatan warga negara kepada penyelenggara negara. Nah, yang digugatnya siapa? Yang digugat itu penyelenggara negara yang digugat. Ini orang kesannya bahwa wah, yang digugat ini mengenai si A, si B, si C, bukan. Ya, urutan ini semua ini karena adanya kekacauan di dalam manajemen penyidikan. Ya, di dalam manajemen penyidikan itu peraturan Kapolri asal mulanya dari nomor 12 2014, kemudian dicabut dengan peraturan kepolisian, bukan perkap ya. Peraturan kepolisian yang ditandatangani oleh Kapolrinya Pak Tito pada saat itu nomor 1 tahun 2019 tanggal 1 Oktober ya 2019 ya, perkapnya sama, cuma ini peraturan Polri mencabut perkap 12 2014 ya menjadi peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019, itu terbitannya ya, yang terbarunya dicabutnya oleh peraturan kepolisian. Nah, ingat loh ya, jadi jangan bingung. Jadi perkap 12 menjadi perkap 12 2014 menjadi perkap 9 2019. Oh, maaf, perkap 6 2019. Nah, dicabutnya oleh peraturan kepolisian, peraturan Kapolri. Peraturan kepolisian nomor 6 2019. Tanggalnya yang beda. Dicabutnya tanggal 1 Oktober, diterbitkan perkap nomor 6-nya tanggal 4 Oktober 2019 ya. Nah, di dalamnya perkap itu yang menyangkut mengenai masalah manajemen penyidikan ya. Di dalam manajemen penyidikan ini ada beberapa hal di situ ya. Di antaranya ada penyelundupan pasal-pasal. Apa penyelundupan pasal-pasal ya? Penyelundupan pasal-pasal di sini ada pasal yang seharusnya tidak dimasukkan, tidak dibebankan kepada beliau. Ya nanti akan lebih serunya nanti malam lah, ya. Kita di CNN itu akan kita buka-bukaan gitu kan. Silakan nanti dilihat di CNN Tendean, ya jam 8:30 malam, ya mengenai pasal-pasal. Saya nggak akan bahas di sini mengenai pasal-pasalnya. Kemudian ada penyelundupan orang. Penyelundupan orang ini yang mengaku sebagai korban. Ya korban siapa? Ya udah tahu ada 3 orang nih sebagai korban, ya. Disebutin nggak Pak Roy? Korbannya? Oh, sebutan. Boleh ya? Yang mengaku sebagai korban atau yang membuat laporan polisi, yang pertama Andi Kurniawan, ya, yang kemarin menjadi kuasa hukum terhadap pemohon intervensi terhadap CLS. Udah lihat kan? Ternyata ditolak sama hakim PN Jakarta Selatan. Kenapa? Karena pemohon Tusenkom, ya. Dia juga kalau masuk sebagai pemohon Puging nggak masuk. Kenapa? Karena aneh. Keterlibatannya di mana? Yang kita tuntut ini adalah ingin diberlakukannya penertiban suatu aturan terkait dengan manajemen penyidikan ini supaya lebih bagus gimana? Kok bisa ada penyelundupan pasal-pasal? Penyelundupan pasal-pasal dalam laporan polisi yang tidak dilakukan oleh Pak Roy Suryo, ya nggak dilakukan gitu loh. Tapi kok masuk? Ternyata digabung dari pasal-pasal itu, ya. Makanya kalau untuk membongkar pasal-pasalnya, kalau sekarang dikasih tahu gak seru. Ya. Nanti malam, ya kita akan debat. Siap. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan citizen lawsuit. Ya. Aneh kan kedengarannya, tapi memang itulah satu gugatan warga negara kepada siapa lagi akan menggugat kepada penyelenggara negara lewat jalur mana lagi? Kan seperti itu. Yang dirugikan apa? Sasaran kita bukan itu. Manajemen penyidikannya kayak gimana? Lah kalau misalkan orang-orang sekarang ngomong di depan terkait dengan masalah pejabat publik untuk mengetahui kebenaran tentang dokumen-dokumen, ya nggak boleh dilarang. Ya boleh kasih lihat jawabannya. Ini loh akte lahir saya, ini loh ijazah saya. Selesai masalah. Iya kan? Nggak usah panjang lebar bertahun-tahun. Ini luar biasa. Akhirnya kami jadi biasa di luar akibat dari ini. Ya oke. Mungkin citizen lawsuitnya secara gambaran seperti demikian.
Dan terakhir kemarin ada sidang kita laksanakan di PN Jakarta Selatan. Kami hadir selaku penggugat. Alhamdulillah tergugatnya nggak hadir, gitu loh ya. Alhamdulillah tergugatnya nggak hadir. Kenapa alhamdulillah? Ya seharusnya hadir, tapi kenapa nggak hadir? Ya daripada kita mangkel, ya alhamdulillah aja, kita bersyukur aja. Berarti kan dia punya alasan. Nah, mungkin ada yang bertanya alasannya, tanya sama dia. Kenapa alasan tidak hadir gitu aja, ya. Kita akan Polda Metro ya. Polda Metro, ya. Tergugatnya. Tergugatnya Polda Metro, tapi kalau Polda Metro kan digugat nggak bisa menjawab, kan dia kan instansi. Gedung, masa gedung digugat menjawab? Maksudnya Orangnya. pejabatnya di situ untuk apa? Kita nggak minta dihukum kok. Kita nggak minta dicopot jabatan. Perbaiki manajemen penyidikan yang ada. Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 itu sudah sangat lebih bagus daripada peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2014. Udah lebih sempurna. Ya, Kapolri pada saat itu Bapak Jenderal Tito Karnavian. Silahkan dibuka nanti kalau nggak percaya. Ya. Nah, lagi-lagi mengenai masalah proses penyidikan. Sebetulnya di dalam undang-undang, dalam KUHP sudah diatur semua. Tapi di dalam peraturan Kapolri juga diatur juga. Ya, ada di situ yang terkait dengan pengawasan terkait penyidikan yang dilakukan oleh Irwasum dan jajarannya. Irwasum dan jajarannya. Di situ ada 4 item. Tapi nggak apa-apa, sekali gambaran aja. Silakan dibuka ya. Di situ ada aturan yang menyangkut mengenai masalah pengawasan terhadap penyidikan. Terhadap perkara yang mudah itu cukup 30 hari. Proses penyidikan selesai. Perkara yang mudah. Perkara yang sedang 60 hari. Yang sulit 90 hari. Yang paling sulit 120 hari. Pertanyaannya, apakah orang, warga masyarakat, warga negara ingin melihat, mana sih Bapak selaku pejabat publik, saya ingin lihat ijazah Bapak. Masa harus disidik sampai 100 hari, bahkan setahun lebih ya, luar biasa. Setahun lebih kita sidik ini begitu kan, sampai diombang-ambing. Ya semoga ini ada kebenaran dari atas segalanya, jangan sampai kebenaran itu dikalah dengan sesuatu kebatilan. Ya, kita berdoa saja, kebenaran kita tegakkan dan sama-sama, ayo kita dukung penyidikan di kepolisian ini agar berjalan sesuai dengan manajemen penyidikan yang seharusnya dilakukan. Oke? Ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Roy, sedikit aja. Ya. Saya ingin update sedikit begini. Terkait dengan isu P21. Nah, Ya, jadi yang perlu saya tegaskan adalah P21 itu kewenangan jaksa peneliti dan itu adalah kewenangan lembaga kejaksaan. P21 itu tidak bisa dicek di Polda. Kalau P21 itu dicek di Polda, ya pasti sudah diumumkan oleh Polda. Hari ini diterbitkan oleh Polda, hari itu juga diumumkan. Jadi kita memahami P21 adalah P21 ini adalah produk kejaksaan, bukan produk Polda Metro Jaya. Dan ketika P21 ini sampai hari ini belum keluar, jangan kita melampaui kewenangan jaksa. Apalagi, Mas Roy, mohon maaf, ada Termul yang memposting ada berkas 5 berkas, ada jaksa yang meneliti berkas. Memangnya mereka bisa masuk ke dalam lembaga kejaksaan? Masuk ke lembaga kejaksaan saja itu pakai sistem. Hanya orang-orang yang punya kepentingan yang bisa masuk ke kejaksaan. Katanya ada termul-termul yang masuk kemudian memfoto dan kemudian diposting. Janganlah. Ayo kita didik masyarakat untuk taat dan sadar hukum. Ya. Yang berikutnya kedua, untuk P21 kemungkinannya akan banyak. Bukan berarti ini akan segera menanti dari Polda. Ini akan segera P21. Enggak. Bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Pertama, P21-nya memang nggak jadi. Karena alat bukti yang diserahkan kepada jaksa sampai hari ini kami menduga loh, persepsi loh, belum menimbulkan keyakinan kepada jaksa. Karena gini, berdasarkan KUHP, hanya batas waktu 7 hari bagi jaksa peneliti ketika menerima berkas itu secara administratif dan sah dan patut. 7 hari beliau harus menyatakan pendapat. Ini udah lebih. Jangan-jangan memang tidak lengkap berkasnya gitu, sehingga perlu dikembalikan ke kejaksaan. Tapi kami tidak mendahului kejaksaan. Jangan seperti yang pihak Termul yang mengatakan ini P21, ini akan segera P21. Memang Anda jaksa.
Anda kan koordinasinya sama penyidik. Hei, ini bukan kewenangan penyidik, ini kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia. Itu saja dari saya, Oke, Mas Roy. Baik. Terakhir Ya. untuk tokoh yang sangat kita nantikan ini. Baik, sama-sama. Fenomenal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama-tama saya haturkan terima kasih secara pribadi dan juga secara bersama-sama kepada teman-teman dari lawyer. Dan hari ini adalah satu untuk semua, semua untuk satu ya. Jadi di sini saya mewakili juga sahabat-sahabat atau pejuang yang belum bisa hadir secara langsung, tapi mungkin nanti baru akan siang hadir untuk WL ya. Ada Bu Kurnia Triryani, ada Dr. Tifa, ada juga Pak Rizal Fadila, dan juga ada Pak Rustam. Jadi kita bersama-sama ya itu. Demikian juga dengan tim hukum yang ada. Ya, ini tim hukumnya sama, gabungan juga ini semuanya. Jadi kalau ada termo mengatakan pecah, pecah apa ya gitu. Kalau dalam bahasa Jawa pecah dasi gitu ya itu. Jadi nggak ada itu ya. Kita tetap kompak, kita bersama. Dan kenapa kompak? Karena itu juga sesuai dengan tadi disampaikan oleh Mas Gafur Sangaji ya, bahwa hari ini kita memperingati 118 tahun ya kebangkitan nasional. Dan pada saat kebangkitan nasional dulu, tadi udah sedikit di-spill ya, ada organisasi didikan namanya Budi Utomo, pendirinya adalah Dr. Sutomo, Dr. Wahidin Sudosodo, Dawes Dekker, dan lain sebagainya ya. Kemudian tahun 1912 kemudian muncullah organisasi, ada Indische Partei dan lain sebagainya. Itulah yang membangkitkan para pemuda, para pejuang Indonesia untuk melawan Belanda. Setelah itu 20 tahun kemudian, tahun 28 kita Sumpah Pemuda, dan setelah itu dari tahun 08, 37 tahun kemudian kita memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi hari ini kita juga memproklamirkan insya Allah kemerdekaan hukum Indonesia kembali ya, gitu. Karena sudah mulai tanda-tandanya mulai muncul. Ya, tanda-tandanya gitu ya. Kenapa? Karena inilah pertolongan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala ya. Yang pertama adalah tadi ya, yang kuatannya Tromul mengatakan P21. Gimana P21? Dominus litisnya ya, artinya yang paling dominan menentukan itu adalah pengendalinya adalah pihak kejaksaan ya. Polda Metro Jaya saja ya, itu kemarin menyatakan Pak Budi ya, Kombes Budi, namanya Budi tapi tulisannya Budi ya, itu mengatakan kita doakan. Jadi terima kasih, Polda Metro Jaya saja hanya bisa mendoakan karena bukan dia yang pengendalinya. Jadi pengendalinya adalah kejaksaan. Kok bisa? Tadi saya jelaskan ya, itu beredar video dan juga foto. Termol itu katanya ada tumpukan berkas, terus itu ada nama-namanya. Ada Roy, Tifa, Rustam. Itu hoax ya. Dan itu sebenarnya kalau kemudian kejaksaan keberatan, karena sama saja dengan kejaksaan kebobolan. Sudah ada orang yang bisa masuk dan memotret. Tuntut itu, termol itu ya, karena mereka lah yang kemudian menyebarkan hoax ya. Nah, yang kedua adalah kemarin di Polres Jakarta Selatan, ada seseorang yang dengan sangat jumawanya mengatakan P21 sudah A1 ya, udah pasti ini ya gitu kan. Ini saya berdasarkan data fokus detail. Mana data fokus detail? Malamnya dia sendiri kena P48 ya gitu. Harusnya P48, sebentar lagi kena P48. Itu eksekusi kejaksaan terhadap orang yang statusnya terpidana. Nah, jadi intinya kita tetap fokus dengan ijazah 99,9% palsu ini. Jadi kita tidak bergeser dari sini. Izin, boleh dipegang ya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu sudah nggak fokus lagi itu kelompok, enggak. Justru kita tetap fokus ke sini. Ya, dengan kita fokus ke sini, kita menyoal ya yang namanya waktu yang sudah sangat panjang, waktu yang sudah sangat lewat, yang harusnya 14 hari, kemudian sudah lebih dari 90 hari ya. Dan juga kita menyoal ada buku Gibran Endgame, ada buku nanti saya sebutkan juga ijazah Jokowi tidak pernah ada. Ini semuanya ujungnya semuanya ke sini. Dan ijazah ini bukan ijazah ansih. Ya, sekali lagi, ijazah ini tidak bisa terbit tanpa adanya. Nah, bukti ini sekali lagi yang saya selalu bilang, ini bukan hanya dokumen digital, analognya sudah saya pegang sekali lagi. Pada tanggal 15 April tahun lalu, waktu itu masih bersama Dr. Eng, Respon Hasilan Sianipar M. Eng itu ya, sama Dr. Tifa di UGM di ruang 109 Fakultas yang nyerahkan Pak Rektor. Dan di dalam skripsi ini banyak sekali keanehan. Saya nggak akan ngulangi lagi ya kesalahan-kesalahan yang ada, termasuk nggak ada lembar pengujiannya. Dan yang terakhir yang saya bilang waktu itu adalah apa? Bahkan putrinya sendiri, putrinya Prof. Ahmad Sumitro ini menyatakan tanda tangannya tidak sama dengan tanda tangan ayahnya. Namanya juga beda. Ya, tanda tangannya beda, namanya beda. Harusnya
Prof. Ahmad Sumitro pakai U, waktu itu dipakai. Ini bukan hal yang sederhana. Kalau kemudian mengatakan biasa itu OE Su, nggak bisa. Saya pun kalau ditulis Roy Soeria ya saya nggak mau tanda tangan. Ya nggak boleh kayak gitu ya. Jangan mensimplify masalah yang itu prinsip. Ya. Apalagi seseorang punya paspor Ahmad Sumitro terus dia pakai Ahmad Soemitro, tolak pasti. Jadi ini jelas ya. Ijazah tak mungkin keluar tanpa ada perangkat-perangkat sebelumnya, termasuk skripsi. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Yahya, Pak Yasena, yaitu CLS. Jadi citizen lawsuit itu adalah salah satu cara bagi kami untuk menggugat ya bagaimana prosedur yang ada di Polda Metro Jaya. Dan sempat diganggu oleh termul itu, ya. Ada termul yang katanya waktu itu mengumpulkan 1.000 pengacara. 1.000 apa yang munculannya berapa ekor gitu Pak, ya nggak ada 1.000 itu, dan ternyata ditolak mereka kan mau melakukan gugatan intervensi, mana nggak ada, sudah hari pertama nggak bawa surat kuasa, yang kedua juga nggak bawa kelengkapan lagi ya, basnya nggak ada, yang ketiga tolak udah mereka, jadi mereka mau menggambat ya gitu, dan orangnya yang mau menggambat itu kemarin udah mulai nongol, kabarnya dia di-ban oleh KPI. Ya gitu, Komisi Penyiaran Indonesia, karena konon itu gara-gara dia bawa borgol di TV. Emang nggak boleh orang kok bawa borgol, emangnya dia siapa ya gitu, bawa-bawa seenaknya. Nah terus update berikutnya, saya dan Dr. Tifa sudah mendapatkan akte registrasi sengketa di Komisi Informasi DKI Jakarta. Ini yang kita gugat sama Polda Metro Jaya lagi. Ya, karena apa? Kita ingin minta daftar dari 709 barang bukti. Daftarnya saja. Ya, gitu. Enggak perlu isinya, karena dikatakan, oh itu kan barang bukti. Oke, daftarnya mana? Yang namanya gelar perkara itu perkaranya digelar, barang-barangnya digelar semua. Ini enggak pernah ada yang namanya gelar perkara itu. Gelar perkara itu goib, ya. Gitu. Enggak pernah ada barang-barang yang ada. Hanya dikatakan aja. Kalaupun itu ditampilkan, hanya dalam bentuk digital waktu itu di Mabes Polri. Jadi ini kita minta secara fisik daftarnya seperti apa. Dan ini sudah jalan. Jadi banyak ya, satu ada CLS tadi, kemudian ada gugatan ini. Nah, berikutnya tadi yang disampaikan oleh Mas Gafur, kita mengapresiasi langkah dari Kejaksaan Agung yang sudah menolak kasasi dari Mahkamah Agung yang sudah menolak kasasi dan itu menetapkan atau menguatkan kembali putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan juga Pengadilan Tinggi. Dan sekaligus saya jawab, orang ini saya nggak usah sebutkan namanya deh, ya dia sering banget tampil ngomongnya nggak jelas tuh, yang mengatakan saya itu kemana-mana selalu bawa fotokopi, ya gitu. Mending bawa fotokopi karena kami punya data daripada dia nggak punya data sama sekali, bisanya cuma ngomong boleh dong, gitu. Ya gitu. Nggak bisa, omong-omong aja orang ini, dan dia ternyata terlibat juga. Nih ternyata dia juga lawyernya dari Rasman dan sama Hotman ditulis juga. Nih saya bacakan saja. Ya, ada 4 nama yang kami laporkan, yaitu Asman Nasution dan Firdaus Oiwobo. Dan yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, Ade Suryani, dan juga kuasa hukum yang cewek, yang emak-emak itu siapa? Ya, itu Eldaneti, Ujkap Hutman pasca pemeriksaan. Jadi ini pun sebenarnya juga terlibat dalam kasus Rasman Arif Nasution ini. Ya, jadi ya gambarnya caleg. Memang dia pernah caleg tapi gagal, ya gitu. Jadi udah kalau caleg berhasil udah di DPR situ dia, ya karena gagal ya udahlah dia muter-muter aja di sini. Nah, jadi ini tadi ya yang disampaikan semua berdasarkan data ilmiah. Kami dapat laporan semua dari sistem informasi penelusuran perkara di Polres PN Jakarta Utara, kemudian Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung, ya semuanya loud and clear. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, ya. Jadi ini belum terakhir. Ini lucu-lucuan aja tambah. Jadi kelakuan dari Rasman itu termasuk salah satu di TV swasta waktu itu di acara live ya. Jadi dia pernah mengatakan, ini salah satu contoh ya kebohongannya dia. Saya punya bukti, dia nyebut satu tumpuan. Ini bukti Roy Suryo dan kawan-kawannya. Nah pada saat dia ngomong saya nyelinap ke belakangnya. Saya ini buktinya apa? Ternyata tuh surat-surat pengantar yang gak ada hubungannya. Konyol pas seluruh studio ketawa. Ya, waduh dia marah. Ini pelanggaran ada undang-undang apa yo? Saya bilang gitu.
perlindungan data pribadi. Saya bilang, perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2022 nggak ngatur soal ngintip data itu. Ya, gitu. Saya termasuk yang tim yang membuatnya. Bohong lagi saya bilang gitu. Wah, jadi memang ini tukang bohong ya. Alhamdulillah lah kita mengapresiasi Mahkamah Agung. Ya, dan ini yang terakhir. Saya tetap juga mengaturkan apresiasi terhadap Polda Metro Jaya yang telah memproses laporannya. Insya Allah tadi yang menerima laporannya Pak Subhan, laporannya Pak Irwan, laporannya Emak, kamu akan jadi saksi ya di sini, ya. Dan juga laporan saya terhadap termul itu, ya. Kemarin juga ada pemeriksaan, ya, terhadap salah satu termul, ya, namanya Laurentius. Ya, juga itu dilaporkan juga ya. Dan juga kelihatan banget wajahnya itu. Biasanya dia wah gitu, ya. Kemarin diem itu. Sama kayak si Thoyib Fanani alias Agri Fanani, ya, dia juga diem waktu dilaporkan. Nah ini alhamdulillah sudah jalan. Jadi terima kasih Polda Metro Jaya. Ya, Thoyib dikasih 60 pertanyaan, kemarin Irjen dikasih 45 pertanyaan. Ya, nanti akan ada lagi tuh orang-orang yang nanti dipanggil, termasuk yang naik meja tadi ya, Wulwobo, ya, kemudian ada Danang, ada juga si kempong-kempong itu ya. Itu terus ada juga yang ngaku-ngaku dari salah satu kota ya, Blacker itu, terus ada juga butar-butar itu. Ya, jadi semua akan diproses. Semua harus sama di mata hukum, apalagi ini adalah Hari Kebangkitan Nasional. At last but not least, nah ini tokoh konyol yang juga saya sampaikan. Orang semacam ini nggak boleh, ya. Jadi apa? Ini yang ditunjukkan. Jadi dia dalam statusnya sih belum kayak Rasman. Kalau Rasman udah naik statusnya, dia belum. Tapi ya mungkin akan ada kasus buat dia, ya. Saya sudah laporkan, Pak. Sudah, ya. Dan nanti ada kasus yang dia sering lari sendiri, balik lagi, itu ada nanti. Ya, itu ada kasusnya nanti. Saya belum akan cerita. Dia kemudian selain mengaku-ngaku sebagai apokat, bukan advokat ya, apokat. Dan itu melanggar juga di undang-undang ngaku. Ternyata pernah ketika dialog saya di salah satu TV, ya, ketika penyiarnya juga mengatakan waktu itu, ya, oh, Bapak nggak boleh gini. Ternyata dalam break dia nunjukkan kartu ini. Terus penyiarnya, oh maaf Pak, itu namanya penggunaan kartu yang tidak benar, apalagi palsu. Ya, kalau ini diaku-aku seolah-olah kan itu kartu advokat. Ini hanya kartu member organisasi. Organisasi namanya Pradi Bersatu. Ini tidak boleh mengaku selaku advokat. Karena dia pendidikannya bukan advokat, dia D3. Bebus. D3 sastra Jepang, ya, dan kemudian Bebus dan juga apa itu di Manila, ya, bukan advokat, tapi dia sok ahli apapun, ya. Jadi itulah yang kemudian terjadi. Jadi advokatnya apokat busuk ini, ya. Jadi orang-orang busuk ini, ya, itu kemudian harus kita lawan. Dan ini ada titipan dari Michael, ya, selaku penerbit. Iya. Nah, buku ilmiah. Nah, ya. Langsung bukunya ya. Karena buku ini sudah sempat kita bawa juga ke Universitas Indonesia. Salut untuk UI dan belum salut untuk kampus yang belum menerima, nggak usah saya sebut kampusnya mana, ya, gitu. Insya Allah nanti kita akan roadshow ke kampus-kampus untuk membawa buku karya dari Pak Dr. Bonatua. Judulnya jelas banget ya. Ini biar tipis mereka aku pegangnya. Ya, ijazah Jokowi tidak ada. Dan ini ditulis berdasarkan 248 aturan-aturan yang semuanya ada di situ. Jadi sekali lagi mohon titip teman-teman semua. Jadi hari ini kita tegakkan juga kebangkitan nasional untuk kita, kebangkitan hukum, dan kita bagaikan peribahasa, ya. Peribahasanya apa? Ya, meskipun ada yang menggonggong, ya. Apa itu yang menggonggong? Kafilah berlalu. Ya, kafilah tetap berlalu. Pejuang kebangkitan tetap berlalu meskipun Asu kabeh. Ini orang-orang yang mengganggu kita, ya. Kita tetap teriakkan, ya, semangat untuk kebangkitan nasional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.